tahun keberuntungan. Riwayat atau Dhoni dan Abu Nuaim, Rasulullah SAW bersabda ketika seorang Arab dari pegunungan bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi khair, seperti apa gambaran orang yang baik itu. Kemudian Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna amal. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Dan sebaliknya Rasul mengatakan ketika ditanya ayyun nasi sa'la, seperti apa gambaran orang yang buruk itu, Rasul menjawab, orang yang buruk adalah orang yang matal umruhu wa sa'la. Jadi orang yang buruk adalah orang yang panjang umurnya, jelek amal perbuatan. Nah, sore ini kita akan memotret kembali sebagian pesan-pesan Rasulullah SAW buat kita berkaitan dengan posisi kita dinilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang yang baik, cirinya adalah ja'ala ghinahu fi nafsihi. Pertama, Allah akan menjadikan, menghujamkan, memposisikan ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, yakni keluasan jiwa, lapang dada, jembar hati. Nah, jadi seseorang dikatakan baik, seseorang akan berada di jalan yang baik, kata Rasul. Yang pertama adalah Allah anugerahkan kepadanya hati yang lapang. Ini yang mengetahui tentu hanya Allah dan dirinya, dan orang lain akan merasakan betapa lapang dadanya seseorang. Bukan dadanya yang lega, lebar, tapi yang jelas jiwanya tersumber, sikapnya terletakkan begitu, jembar mana. Nanti kita menemukan, mudah-mudahan ini hadis, nanti ditampilkan di beberapa sumber hadis, kitab hadis. Ketika Rasul mengatakan laisal ghina bikasratil arab, bukanlah seseorang dikatakan orang kaya, konglomerat, jutawan, hartawan, miliuner, begitu, triliuner, bukan. Ya, mereka yang banyak hartanya, besar, banyak depositonya, besar investasinya. Itu bukan orang kaya, bukannya seperti itu. Walakin ghina ghina nafsi. Orang kaya sebenarnya adalah mereka yang memiliki hati yang lapang, dada yang luas, jiwa yang luas. Ini orang kaya yang sebenarnya. Nah, karena itu maka apakah posisi kita orang baik atau bukan? Yang pertama cirinya, riwayat dari Abu Hurairah ini adalah manakala kita dianugerahi oleh Allah hati yang lapang, jiwa yang luas, jembar manah, jembar hati. Ini indikator yang terang. Jadi kalau kita masih sumpah, kita masih suka iri, kita masih suka hasut, kita masih suka tidak suka panas barat, nah kita ini cetek saja. Masih ada iri dengki, masih ada hasut. Nah, ini orang yang miskin gitu. Ya, ini orang yang izin. Nah, ini belum mengalami kekayaan. Yang kedua, wafuqahu fi qalbi. Yang kedua, hatinya penuh dengan ketakwaan. Indikatornya
hati dan jiwanya selalu merasa diawasi, dimonitor, diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika kita tidak merasa lagi diperhatikan oleh Allah, maka seseorang akan berbuat, bersikap, bertindak semau-maunya karena merasa tidak diperhatikan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang monitor. CCTV itu hanya sebagai alat, tidak merasa Allah yang maha melihat dan segala-galanya. Nah, maka yang kedua, apakah kita orang baik atau tidak? Maka Rasulullah SAW menggunakan relasinya oleh Imam Hakim dengan relasi waqafu fil qalbi. Maka dalam dirinya dipenuhi dengan rasa takwa kepada Allah. Hati dan jiwanya merasa diawasi, dimonitor, diperhatikan. Sehingga yang hadir, yang muncul dalam kehidupannya, dia tidak akan berbuat, bersikap, bertindak yang tidak berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah. Inilah yang sering kita sampaikan. Kegagalan manusia modern itu adalah kegagalan menghadirkan Tuhan. Sehingga kalau sekarang banyak orang berbuat korupsi, berbuat kejahatan, itu karena memang Tuhan tidak lagi hadir dalam dirinya. Itulah yang ditemukan di Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4, bahwa ma'akum aina ma'akum, Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah, indikator yang kedua, apakah kita ini orang baik atau tidak, itu saja, yaitu merasa diawasi, diperhatikan, dimonitor oleh Allah. Jadi kalau kita mampu membangun pribadi-pribadi masyarakat, minimal dari lingkungan keluarga kita dibangun dengan prestasi takwa, kita belum capek sebenarnya, ya. Dan kosnya lebih murah. Makanya negara-negara maju itu yang didahulukan adalah membawa manusianya. Jadi infrastruktur itu nanti belakangan mengikuti, asal jelema heula di beresan. Jadi membangun, bahkan kita juga sudah menyatakan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau jiwanya sehat, ini juga memberikan pengaruh kesehatan terhadap fisik kita. Ini yang harus mendapat perhatian dari kita, bahwa ciri orang yang baik itu adalah waqafu fil qalbi. Allah jamkan, Allah penuhi dengan ketakwaan di dalam hatinya, sehingga yang dia lakukan adalah kebaikan. Jadi mual mata dicapaikan lah begitu, ya. Jadi sehingga akan ada ilustrasi begini, di negara-negara yang sekuler begitu, ada yang ketinggalan koper di bandara jarak ratusan kilometer, itu diantarkan ke alamatnya, ke alamat koper itu, sehingga keluarga kita ini di Indonesia terkagum-kagum. Ini ratusan kilo karena kesalahan naik pesawat harus tinggal pesawat yang lain, sehingga kopernya tertinggal. Lalu dewa harus yakin mau balik dari udah. Itu sangat luar biasa. Padahal mereka dibangun tentu mereka bukan orang yang takwa, karena dia bukan seorang muslim begitu. Tapi memiliki tanggung jawab sangat luar biasa. Kita yang mengaku muslim ini barangkali kalau dalam bahasa Pauli Kumadin, kita hanya mengenal batal sholat, batal puasa, batal wudhu, tapi kita jarang menjelaskan tentang indikator orang yang batal takwa. Padahal justru tiket takwa itulah yang akan menjadikan setiap
benar mendapatkan surga Allah. Gitu. Jadi wala tamutunna illa wa antum ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Justru yang menjadikan tiket seseorang mendapatkan keselamatan itu adalah tiketnya harus takwa. Kalau takwanya batal, maka otomatis salah takwa batal. Jadi kita harus mengenal juga istilah yang dikenal selain kita mengenal batal sholat, batal wudu, batal puasa. Sepertinya ke depan kita akan merumuskan ciri-ciri orang yang batalnya, yang takwanya batal. Karena justru takwa inilah indikatornya. Wudu, sholat, puasa, haji semuanya diorientasikan supaya kita menjadi orang yang atau kasih tahu dalam ayat-ayat tentang haji ketika Al-Quran menjelaskan waqimul haji wa qulillah, sempurnakan haji dan sempurnakan umrah. Terus di ayatnya wa tajawwadu fa inna khairaz zadi berbekalah kalian dan bekal sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Dalam perjalanan haji harus punya bekal takwa. Kalau bekalnya tidak ada, batal haji. Kita menuju Allah juga perlu bekal. Jadi kalau kita tidak punya bekal, jangan-jangan kita pegang Gusti Allah. Kita benar disebut marakayangan. Nah, ini yang harus di garis bawahi. Yang ketiga di hadis ini dijelaskan wa idza aradallahu bi abdin sabar. Adapun yang apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba sabar menjadi hamba yang jelek, hamba yang buruk, ya, menghendaki keburukan bagi seorang hamba, faqrahu baina ainai, maka Allah menjadikan kepakiran di dalam pandangannya. Jadi ciri orang yang jelek itu, orang yang buruk itu selalu hadir di dalam hatinya kekurangan, kefakiran dalam urusan dunia. Sehingga nanti hadis yang lain Rasul menjelaskan saking serakahnya orang, ya, saking serakahnya orang, ketika Allah anugerahkan kepadanya satu lembah emas, satu gunung emas, dia akan minta satu lagi. Nah, jadi kalau di dalam diri setiap kita hadir rasa kurang yang bersumber dari keserakahan, itu cirinya orang miskin, itu cirinya mental miskin. Sekarang gini, kemiskinan itu paling tidak ada beberapa klaster. Pertama ada miskin struktural. Memang struktur ekonominya yang membuat seorang menjadi miskin, disengaja karena tidak punya akses untuk mengembangkannya. Ya, tidak dikasih modal, tidak dikasih fasilitas, tidak diberikan jalan keluar, ya tetap miskin. Nah, itu kemiskinan struktural. Yang kedua ada yang disebut dengan miskin kultural, budaya miskin. Ya, jadi meskipun dia punya kekayaan yang banyak, dia senangnya melakukan kalau ada di wilayah kita ini ada satu tempat yang satu gang, satu jalan itu semuanya pengemis. Padahal di kampung halamannya dia orang kaya, tapi senangnya itu. Miskin kultural, ya. Miskin kultural. Jadi budaya miskinnya senang saja. Dia melakukan yang dilakukan adalah itu. Maka ketika tahun 2003 sampai 2013 itu Pemkab Bandung sempat mencoba membangun dialog dengan para anjal, anak jalanan, kemudian para pengemis itu,
standar apa namanya UMR. Nah, dengan standar itu Pak, coba ya. Nah, saya tuh gak mau kalau digaji 15 juta ya. Mereka tuntutnya cuma tolong ya. Kan rasional. Ya luar biasa ini. Nah ini namanya miskin kultural ya, karena budaya miskinnya. Nah yang lebih parah dari itu adalah kemiskinan mental. Nah para koruptor dan sejenisnya kalau benar memang betul itu Mentalnya terus jadi haji kayak bangsat nih. Dan itu namanya kemiskinan mental. Maka Rasul menyebutkan wa idza aradal abdi syarra, apabila Allah menghendaki seorang itu dalam keburukan, ja'alahu fi ainanihi faqam, Allah jadikan dalam pandangannya, dalam kedua matanya adalah kekurangan. Meskipun dia memiliki segala-galanya, kurang. Nah ini namanya, saya menyebutnya fakir mental, miskin mental. Itu ya heseng ngomenan ya. Ya, yang ini mah heseng ngomenan. Kalau yang miskin struktural tinggal diperbaiki aja struktur ekonominya, infrastrukturnya, diberikan mereka akses karena mereka memiliki mental niagawan. Jadi yang sebagaimana dihadirkan oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Begitu dia tinggalkan semua kekayaannya di Mekah ketika hijrah, tapi karena mereka memiliki sikap mental yang sangat luar biasa, meskipun dia ditawari, ini rumahku, ini rendah untuk usaha, enggak, tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnis, di mana jalan menuju transaksi perekonomian. Tunjukkan ke saya jalan ke pasar itu kemana, di mana tempat distribusi transaksi perdagangan. Nah dia punya, ketika ditunjukkan jalannya, karena dia punya mental yang sangat kuat, punya keilmuan, punya dasar, punya tekad yang kuat, maka tetap meskipun dia baru datang ke Madinah, tetaplah dia menjadi konglomerat pada akhirnya karena dia memiliki mental. Nah ini kalau yang berkaitan dengan miskin struktural ya. Kalau dengan miskin mental, tambah saya bisa. Hanya dikasih dulu mas juga mau. Kurang. Makanya kita suka geleng-geleng kepala juga kita ini apa yang kurang, kekayaan memenuhi, penghasilan sah menurut undang-undang dan syariat, fasilitas dilengkapi, masih juga merampoknya lawan beli ya tuh. Kalau yang kita katakan seseorang akan memiliki kalau Allah menghendaki seorang itu dalam keburukan, maka Allah akan jadikan pandangan matanya, pandang penglihatannya adalah kekurangan. Nah, karena itu kita ingin mengidentifikasi apakah kita termasuk orang yang baik atau tidak dengan dua hadis ini. Yang pertama kemarin Rasul menyebutnya mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang diberikan anugerah umur panjang, kemudian dia mengisi detik per detiknya dengan kebaikan. Yang kedua di hadis ini ada 3 indikator dan Rasul menyebutkan kejelekan ciri orang yang diberikan dalam keburukan. Yang pertama orang baik itu yakni orang yang diberikan kepadanya yakni kelapangan dada, jembar mata, luas hati. Nah itu ya. Yang kedua dipenuhi hatinya dengan ketakwaan kepada Allah. Cirinya apa? Selalu
asik, diperhatikan, dilihat oleh. Sedangkan orang yang diberikan atau dijadikan seorang guru di hadapan Allah, mereka yang selalu memiliki mental kemiskinan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dibimbing dengan hidayah dan taufiknya, istiqomah di jalan husnul khotimah. Nah, catatan singkat agak terlambat ini. Salah lihat jadwal, lihat jam. Mungkin karena ketinggalan pendutan ada capek, tas berhutani. Sebenarnya kita jam 2 kan, jam 3 baru kelar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.